Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Sukmawati dari mahasiswa UNAS Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Saat ini saya akan menjelaskan tentang analisis strategi marketing PR pada krisis di perusahaan PT Garuda Indonesia. Sebelumnya, materi ini saya bawakan untuk memenuhi nilai dari ujian akhir semester pada mata kuliah marketing PR yang diampu oleh Ibu Dian Bataria. Baik, awalnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sebuah perusahaan itu menganalisis atau memanajemen sebuah krisis. Pada setiap organisasi, perusahaan, bahkan kelembagaan suatu negara menganggap krisis adalah penyakit manajemen yang harus dipulihkan atau disembuhkan. Sebagai sebuah krisis dapat memberi peluang bagi organisasi atau perusahaan untuk menjadikan yang baik menuju kehancuran atau kejayaan. Penanganan krisis menjadi bagian dari fungsi manajemen public relation, sehubungan dengan tanggung jawab dan peran PR dalam situasi krisis tetap memelihara reputasi sebuah perusahaan agar tetap menjadi positif di mata publik. Saat ini saya merumuskan masalah adalah bagaimana strategi komunikasi PT Garuda Indonesia saat menghadapi sebuah krisis. Tujuannya adalah untuk menganalisa dan membuat strategi jika terjadi krisis di sebuah perusahaan bagi seorang PR. Di sini ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah mengacu pada strategi marketing PR, lalu ada pada konsep dan teori mobilitas dan orkestra. Yang ketiga pada konsep marketing Kotler dan Armstrong. Untuk mencapai objek pemasaran, perusahaan dapat tercapai melalui strategi marketing PR, yaitu melibatkan konsumen dalam pelaksanaan rancangan program kerja, cepat tanggap terhadap informasi dan pelayanan yang memang dibutuhkan konsumen, juga proaktif dan ikut berpartisipasi terhadap program kerja perusahaan. Lalu di sini Thomas L. Harris mengungkapkan ada 3 pilar dalam marketing PR untuk menghadapi sebuah krisis. Yang pertama adalah push, yaitu strategi dorongan. Yang kedua adalah pull, itu strategi menarik. Yang ketiga adalah press, itu tarik menarik. Lalu di sini ada konsep dan teori mobilitas dan orkestrasi, di mana teori ini dipopulerkan oleh guru besar Fakultas Ekonomi Bisnis Indonesia, Kata mobilitas ini adalah berarti perpindahan, dan orkestrasi itu adalah artinya instrumen yang dimainkan, biasanya merujuk pada kesenian. Namun di sini Renat Kasali mengungkapkan bahwa Indonesia akan lebih indah jika mampu melakukan langkah-langkah mobilisasi dengan menggerakkan sumber daya manusia yang unggul. Bentuk mobilisasi pun dapat digunakan untuk menyiasati bagaimana revolusi industri 4.0, yaitu dengan crowdfunding method, penggalangan dana melalui internet, dan anggaran di luar anggaran pembelajaran negara. Lalu pendekatan orkestrasi bisa mencontoh pada perusahaan digital yang memiliki sedikit pekerja pada level perusahaan namun mampu menghidupkan banyak orang seperti pada perusahaan Gojek. Selanjutnya ada konsep marketing Kotler dan Armstrong. Menurut Kotler dan Armstrong, pemasaran dapat didefinisikan sebagai suatu profesional dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran timbal balik sebuah produk dengan nilai orang lain. Lalu Kotler dan Armstrong mendefinisikan juga strategi pemasaran sebagai the grand design to achieve an objective. Dengan kata lain, strategi pemasaran merupakan rencana keseluruhan untuk mencapai tujuan organisasi. Konsep inti dari pemasaran tersebut terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah target pasar dan segmentasi, yang kedua marketplace, market space, dan meta market, di mana marketplace merupakan ruang publik untuk orang-orang bisa melakukan transaksi jual beli. Lalu market space adalah pertukaran pembelian yang menggunakan metode digital, sedangkan meta market adalah produk atau jasa yang saling melengkapi dan berhubungan dekat dengan pemikiran konsumen. Lalu ada pemasaran dan prospek, juga ada kebutuhan, keinginan dan permintaan.
Lalu ada produk dan penawaran, nilai dan kepuasan, pertukaran dan transaksi, hubungan dan jaringan pemasaran, jalur pemasaran, jalur supply, kompetisi, lingkungan pemasaran, program pemasaran. Selanjutnya adalah company profile dari PT Garuda itu sendiri. PT Garuda Indonesia didirikan pada 21 Desember 1949, di mana Bapak Soekarno sebagai presiden pertama yang memilih nama dan memutuskan, yaitu menjadi Garuda Indonesia Airways atau GIA sebagai nama maskapai tersebut. Garuda Indonesia Group mengoperasi 210 armada pesawat sebagai jumlah keseluruhan dan rata-rata usia armada di bawah 5 tahun. Melalui berbagai upaya pengembangan, perusahaan yang dilakukan sepanjang tahun 2020 kini telah berhasil mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak. Di antaranya adalah Garuda Indonesia meraih peringkat 5 Star On Time Performance Rating pada 2020 dari OAG Flightview yang merupakan lembaga peringkat On Time Performance independen yang berkedudukan di Inggris. Selain itu, Garuda Indonesia juga meraih The Best Airline in Indonesia selama 4 tahun berturut-turut sejak 2017 sampai 2020. Major Airlines Traveler Choice Major Airline Asia selama 3 tahun berturut-turut. Dari TripAdvisor 2020 Traveler Choice Airline Award serta berhasil dinobatkan menjadi salah satu maskapai dengan penerapan protokol kesehatan terbaik di dunia versi Safe Travel Barometer. Pada tahun 2017 lalu, Garuda Indonesia juga berhasil mendapatkan peringkat bintang 5, di mana diterapkan oleh sebuah asosiasi nirlaba untuk peningkatan pengalaman penumpang penerbangan yang berkedudukan di New York, Amerika Serikat. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana pengelolaan krisis pada PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia memiliki hutang sebanyak 2,73 miliar, di mana secara rinci liabilitas sewa yang menjadi PT dalam PT Garuda Indonesia memiliki hutang sebesar 2,73 miliar US dollar, dan angka tersebut meningkat 30% dibandingkan posisi tahun September 2020. Sebagai informasi, emiten yang memiliki kode penerbangan bursa GIAA ini ekuitasnya minus sampai dengan 3,61 miliar. Seperti diketahui bahwa GIAA kembali membukukan kerugian sebesar 1,66 miliar hingga akhir September 2021. Maskapai penerbangan milik pemerintah tersebut memiliki saldo defisit sebesar 3,26 miliar pada 1 Januari 2021. Angka tersebut membengkak menjadi 4,93 miliar pada September 2021. Kementerian BUMN buka-bukaan terkait kondisi krisis keuangan yang dialami PT Garuda Indonesia. Lalu mereka pun mengadakan restrukturisasi terhadap manajemen dari PT Garuda Indonesia. Salah satunya adalah dengan cara melakukan negosiasi terhadap seller atau para penyewa maskapai yang diduga melakukan korupsi yang banyak sehingga mengakibatkan PT Garuda Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar. Lalu strategi komunikasi apa yang mereka lakukan? Yang pertama adalah brand Garuda yang cukup prestis di mata konsumen penerbangan baik di tingkat domestik maupun internasional merupakan aset bangsa yang cukup baik, di mana mereka juga public relationnya sangat diakui oleh masyarakat, salah satunya dengan memanfaatkan media digital dan penggunaan internet secara maksimal. Di sini ada penggunaan internet secara maksimal tidak mudah bagi sebuah perusahaan untuk mendapatkan pengakuan ataupun kepercayaan dan loyalitas konsumen pada penerbangan. Dibutuhkan banyak waktu, dana, dan komitmen yang besar untuk membentuk dan menguatkan budaya kerja dan budaya pelayanan bagi seluruh karyawan. Brand yang sudah terbentuk baik tersebut mengalami kendala, maka mereka harus mempunyai strategi bagaimana untuk tidak menjadikan perusahaan menjadi buruk di mata publik. Langkah-langkah yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia adalah dengan memaksimalkan pada media digital dengan memanfaatkan internet, di mana internet ini digunakan sebelum krisis, di saat krisis, juga saat pra-krisis dari perusahaan tersebut.
Dari analisis yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berupa media internet telah mempengaruhi beragam praktik PR, terutama aktivitas komunikasi krisisnya. Internet sebagai media baru ternyata apabila digunakan untuk menunjang aktivitas komunikasi krisis dapat memberikan manfaat yang beragam dan positif. Manfaat internet pun tidak terbatas di mana internet dapat digunakan dalam setiap tahapan krisis, baik dari sebelum krisis terjadi, saat krisis terjadi, hingga sesudah krisis terjadi. Ternyata internet memiliki peran tersendiri. Pada saat sebelum krisis, internet membantu mempermudah aktivitas manajemen isu sekaligus juga menumbuhkan kepekaan praktisi dalam merespon krisis. Salah satunya adalah dengan membuat sebuah template respon statement. Dilanjutkan dengan pada saat krisis, internet dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan publik yang lebih luas. Dengan salah satunya adalah menyebarluaskan informasi terkait krisis melalui media sosial, bahkan website khusus untuk situasi krisis yang biasa disebut dengan dark website. Yang terakhir adalah sebuah krisis yang mana dapat dilanjutkan dengan penggunaan internet untuk memberikan informasi lanjutan yang berkaitan dengan kondisi perusahaan sesudah krisis. Diketahui bahwa pada dasarnya penggunaan internet tidak boleh hanya berhenti pada penggunaan tools atau media untuk berkomunikasi, namun juga pada prinsip dan cara berkomunikasi yang baik dan benar melalui media internet, yang dikatakan sangat bertolak belakang dengan cara berkomunikasi konvensional. Tegasnya, penggunaan internet dalam berkomunikasi krisis seharusnya juga diikuti dengan perubahan prinsip dan cara komunikasi yang disesuaikan dengan kecepatan dan interaktivitas dari media internet. Dari penentuan tersebut semakin memperjelas pentingnya melakukan kritik maupun pembaruan pada teori dan konsep komunikasi krisis konvensional yang belum banyak mengikuti perkembangan digital serta serba instan dan serba cepat tersebut. Sedemikian penjelasan dari saya mengenai analisis dari manajemen PR strategi komunikasi dari PT Garuda Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.